Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Tujuan menyederhanakan bentuk akar adalah untuk mempermudah operasi pada bentuk akar, baik pada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus ingat bahwa akar 1 itu nilainya adalah 1 ya. Akar 4 nilainya adalah 2, akar 9 nilainya adalah 3, akar 16 nilainya adalah 4, akar 25 nilainya adalah 5, akar 36 nilainya adalah 6, akar 49 itu nilainya adalah 7, akar 64 nilainya adalah 8, dan akar 81 nilainya adalah 9, dan akar 100 itu nilainya adalah 10. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Misalkan saya punya akar 8 dan saya ingin menyederhanakan bentuk akar 8 ini. Kita cari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 8. Yang hasilnya adalah 8 tentu saja 1 kali 8 dan 4 kali 2. Ya kan? Tapi kita pilih yang hasil perkaliannya itu salah satu angkanya bisa kita tarik akarnya. Maka yang kita pilih tentu saja adalah akar dari 4 yang dikalikan dengan 2. Oke, kita pisahkan sesuai dengan sifatnya bahwa akar 4 dikali akar 2 akan sama dengan akar 4. Oke, kita pisahkan ya. Akar 4 kali akar 2. Oke, akar 4 kita cek di sini nilai akar 4 adalah 2. Kemudian kita kalikan dengan akar 2. Tidak usah ditarik akarnya, kita biarkan saja dalam bentuk akar 2 ya. Karena kalau kita tarik akarnya itu nilainya bukan merupakan bilangan bulat, tapi hasilnya udah dalam bentuk desimal gitu ya. Jadi biarkan saja dalam bentuk akar. Nah, 2 kalau kita kalikan dengan akar 2, hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi akar 8, bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Oke, kita coba lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Akar 32 nilainya adalah atau sama dengan, perhatikan ini ada angka 32. Kita cari dulu ya dua buah bilangan yang hasilnya atau yang kalau kita kalikan hasilnya adalah 32. Tentu saja adalah 1 kali 32. Terus 32 itu juga sama dengan 2 kali 6, 2 kali 16 ya. Nah, yang kita ambil di sini selain angka 1 ya. Karena 1 kalau dikali 32 ya hasilnya 32. Nanti dia akan kembali lagi ke akar 32. Jadi yang kita ambil adalah 32 itu adalah 2 kali 16. Perhatikan 16 ini bisa ditarik akarnya yaitu 4 nilainya. Jadi kita bisa ambil atau kita ganti 32 kita ganti menjadi 2 kali 16. Oke, kita bisa pisahkan akar 2 kali akar 16. Akar 2 nilainya adalah akar 2 tetap ya. Dikalikan dengan akar 16 nilainya di sini adalah 4. Akar 2 dikali 4 hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi akar 32 bentuk sederhananya adalah 4 akar 2. Soal yang berikutnya, akar 48. Oke, kita coba cari dulu ya. 48 itu sudah pasti 1 kali 48. Atau 48 itu sama juga dengan 2 kali 24. Terus 48 itu sama juga dengan 3 yang dikalikan dengan 16. Oke, dari angka-angka ini tentu saja yang kita pilih adalah yang ini ya, 3 kali 16. Kalau di sini 2 kali 24. Akar 24 di sini kalau kita lihat pada tabel itu nggak ada ya akar 24. Jadi yang paling gampang kita pilih adalah 3 kali 16. Jadi 48 kita ganti dengan akar 3 kali 16. Kita coba pisahkan akar 3 kali akar 16. Akar 3 tetap ya. Di sini akar 3. Nah, tidak ada ya akar 3 di sini. Artinya kalau kita tarik akarnya nanti hasilnya bukan bilangan bulat, nanti bilangan desimal. Jadi biarkan saja dalam bentuk akar. Kita kalikan dengan akar 16 itu hasilnya, coba kita cek. Akar 16 itu hasilnya 4. Nah, akar 3 kali akar 4 hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi akar 48 bentuk sederhananya adalah 4 akar 3. Berikutnya, misalkan lagi akar 27 misalnya. Kita coba cek ya. 27 itu udah pasti 1 kali 27. Terus 27 itu sama juga dengan berapa? Kalau 2 nggak mungkin ya. Pastinya 3. Jadi 27 itu sama juga dengan 3 kali 9. Nah, jadi kita ambil di sini kita ganti adalah 3 kali 9 ya. Karena salah satu angkanya di sini bisa kita tarik akarnya, itu 9.
Jadi 27 atau akar 27 akan sama dengan akar 3 kali 9. Kita coba pisahkan akar 3 kali akar 9. Akan sama dengan akar 3 kita kalikan dengan akar 9. Kita tahu tadi ya, akar 9 itu nilainya adalah 3. Akar 3 dikali akar 3 nilainya adalah 3 akar 3. Jadi akar 27 bentuk penyederhanaannya adalah 3 akar 3. Soal yang berikutnya, akar 125 akan sama dengan, oke, kita coba ya cari 125 itu otomatis adalah 1 kali 125, ya kan? Kemudian 125 itu kalau kita bagi 2 nggak bisa ya, artinya tidak habis dibagi 2, tidak habis dibagi 3 juga, 4 apalagi ya, berarti 5. Nah, 125 itu sama juga dengan 5 yang dikalikan dengan 25. Nah, 25 bisa kita tarik akarnya. Jadi yang kita ambil itu yang selain ini ya, selain 1 gitu ya. Nah, berarti 125 akan sama dengan 5 yang dikalikan dengan 25. Oke, kita ganti. 100 akar 125 sama dengan akar 5 kali 25. Kita bisa pisahkan sama dengan akar 5 kali akar 25. Akar 5 kita kalikan dengan akar 25 itu nilainya adalah 5. Akar 5 dikali akar 5 nilainya adalah 5 akar 5. Jadi akar 125 akan sama dengan 5 akar 5. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya. Misalkan akar dari 243. Kita cek ya. Nah, akar 243 itu nilainya akan sama dengan 3 yang dikalikan dengan 81. Oke, 3 dikali 81. Kita bisa pisahkan. Nah, kita tuliskan di sini ya. 243 itu tadi bisa jadi 1 kali 243 atau 3 kali 81 ya. Karena 243 kalau kita bagi 2 itu tidak habis dibagi ya. Artinya 243 tidak habis dibagi oleh 2. Kalau dibagi 3, nah itu dia nilainya 81. Jadi 243 akan sama dengan 3 kali 81. Kita bisa pisahkan akan sama dengan akar 3 yang dikalikan dengan akar 81. Akar 3 kita kalikan dengan akar 81 itu nilainya adalah 9. Akar 3 dikali 9 adalah 9 akar 3. Oke, gampang ya. Berikutnya, akar dari 128. Nah, saya langsung ganti ya. 128 itu sama juga dengan akar 2 yang dikalikan dengan 64. Karena 64 kalau dikali 2 hasilnya 128. Dan salah satu angkanya itu 64 bisa kita tarik akarnya. Oke, saya uraikan. 128 sama dengan 1 kali 128. 128 sama juga dengan 2 kali 64. Nah, jadi kita pilih 2 kali 64 ya. Kita bisa pisahkan akar 2 kali akar 64. Akar 2 dikalikan. Akar 64 adalah 8. Akar 2 kita kalikan dengan 8. Hasilnya adalah 8 akar 2. Nah, berikutnya akar 200. Nah, kalau untuk akar 200 gampang ya. Karena akar 200 itu udah pasti adalah 2 yang dikalikan dengan 100. Nah, kalau akar 100 kan kalau kita tarik ke akarnya hasilnya 10 ya. Jadi kita bisa pisahkan. Akan sama dengan akar 2 yang dikalikan dengan akar 100. Sama juga dengan akar 2 yang dikalikan dengan akar 100 itu adalah 10. Akar 2 dikali 10 hasilnya adalah 10 akar 2. Kita coba soal yang terakhir. Akar dari 500. Oke, udah langsung ketebak ya. Akan sama dengan akar 5 kali 100. Kita bisa pisahkan akar 5, kita kalikan dengan akar 100. Akar 5 dikalikan dengan akar 100 itu adalah 10. Akar 5 dikali 10 hasilnya adalah 10 akar 5. Jadi akar 500 bentuk sederhananya adalah 10 akar 5. Akar 200 bentuk sederhananya adalah 10 akar 2. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Merubah atau menyederhanakan bentuk akar. Ingat, tujuan kita menyederhanakan bentuk akar ini adalah untuk mempermudah kita dalam mengoperasikan bentuk akar, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Karena semakin kecil angkanya, maka operasinya akan lebih gampang dibandingkan kalau angkanya sudah besar. Oke, Sobat Excellent, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.